Nyepi. Sebenarnya menyepi itu bukan hanya tradisi Hindu, tapi semua agama. Tentu termasuk di dalamnya adalah Islam. Dari sejak Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana dikisahkan dalam surat Maryam ayat 48 dan 49, bahwa Nabi Ibrahim itu menyepi, artinya mengasingkan diri. Kemudian begitu juga dalam surat Al-Kahfi ayat 16 diceritakan tentang menyepinya Ashabul Kahfi. Ketika mereka kemudian masuk ke dalam gua dan selama sekitar 309 tahun menyepi. Dan begitu juga Nabi Musa alaihissalam, dikisahkan beliau menyepi di Bukit Tursina sendiri dan berdialog dengan Allah. Termasuk juga Nabi Muhammad, beliau menyepi, di antaranya yang paling populer di Gua Hira bersama Allah, berdialog dengan Allah dan menerima petunjuk-petunjuk dari Allah. Yang kemudian petunjuk pertama itu diabadikan dalam Al-Quran. Iqra, bacalah. Memang menyepi itu sesuatu yang penting bagi kita manusia. Sehingga kemudian semua agama memberikan tuntunan tentang menyepi. Bahkan para sahabat Nabi juga melanjutkan tradisi nyepi ini. Di antaranya Sayyidina Umar ibn Khattab, sebagaimana dikisahkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, bukan hanya beliau menerapkan tradisi menyepi, bahkan beliau katakan ambillah uzlah, yaitu kesempatan untuk menyepi sebagai bagian dari kalian. Begitu juga Ibnu Sirin menyatakan dengan tegas bahwa menyepi itu adalah ibadah. Artinya menyepi untuk Allah. Dan para sufi seperti Imam Al-Ghazali, kemudian Imam Al-Qusairi juga memberikan panduan-panduan bahwa seharusnya seorang itu memiliki waktu untuk menyepi, dan panduannya itu disebut dengan khalwat dalam tradisi spiritualitas Islam. Khalwat itu berasal dari kata khala dalam bahasa Arab yang artinya sepi. Karena itu para ulama, para kekasih Tuhan selalu memberi waktu untuk menyepi. Biasanya mereka punya mihrab. Mihrab itu tempat untuk mereka duduk sendiri, memikirkan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, muhasabah diri, introspeksi diri di satu tempat yang disebut mihrab. Karena itu saya masih mendapati tradisi bagaimana ayah saya punya mihrab itu. Artinya punya tempat semacam musola kecil untuk beliau duduk dalam waktu-waktu tertentu. Entah itu subuh atau tengah malam. Dan waktu-waktu yang dianggap tepat untuk itu. Karena itu juga
kita disunahkan misalnya di waktu Ramadan, khususnya di 10 malam terakhir, dan lebih khusus lagi di malam-malam ganjilnya yang diyakini sebagai malam-malam Lailatul Qadar, ada tradisi untuk kemudian iktikaf di masjid. Itu juga bentuk khalwat atau nyepi. Merenungkan dosa-dosa kita, meneguhkan iman kita, meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, memastikan persaudaraan kita dengan sesama muslim dan seluruh manusia, serta makhluk Allah, dan hal-hal positif lainnya yang kaitannya dengan pikiran dan hati kita. Bahkan khalwat itu sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Dalam KBBI online itu disebutkan bahwa khalwat adalah pengasingan diri untuk menenangkan pikiran dan sebagainya. Berhalwat adalah mengasingkan diri di tempat yang sunyi untuk bertafakur, beribadah, dan sebagainya. Karena memang sebagaimana disampaikan oleh Bunda Teresa, dalam sepi itu bersemayam Tuhan. Begitu juga seorang filosof asal India yang hidup di abad ke-8 bernama Adi Sankaracharya menyebut menyepi itu adalah pintu pertama menuju keunggulan rohani. Karena dalam sepi itu, pikiran dan hati kita akan terkondisikan untuk tertuju kepada hal-hal yang sifatnya sakral, tidak lagi remeh-temeh. Dalam sepi, pikiran dan hati kita akan tertuju, merenung kepada hal-hal yang utama. Entah itu bahwa kamu ini siapa, mau ngapain, dan lain sebagainya. Dalam tradisi Islam, menyepi itu penting dengan tujuan pertama, untuk kita mengembalikan pikiran dan hati kita kepada Tuhan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Ashabul Kahfi. Mereka menyepi karena kerumunan ini sudah jauh dari nilai-nilai Tuhan. Kerumunan ini tidak memberikan dampak yang positif bagi kebertuhanan mereka. Kerumunan ini toksik bagi mereka, maka mereka kemudian menyepi untuk mengembalikan pikiran dan hatinya kepada Tuhan. Sehingga ketika mereka kembali, mereka tidak lagi bisa didistraksi atau tertrigger oleh circle yang toksik itu, dan justru mereka kemudian melakukan revolusi-revolusi di masyarakatnya untuk menghadirkan Tuhan di masyarakatnya. Kemudian yang kedua, menyepi dengan tujuan untuk kita memiliki waktu memikirkan hal-hal yang selama ini kita lakukan. Apakah dia sudah sesuai dengan tujuan kita sebagai manusia? Bagi kita yang muslim,
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita adalah untuk beribadah. Apakah semua yang kita lakukan itu sudah berorientasi ibadah? Jangan sampai kita bekerja, melakukan segala sesuatu tidak diniatkan ibadah, sehingga tidak mendapatkan apa-apa kecuali gaji. Dan juga merenungkan apakah yang kita lakukan selama ini bermanfaat dan penting, atau jangan-jangan sia-sia atau sekedar bermakna secara duniawi belaka gitu. Kemudian yang ketiga, untuk kita merenungkan apakah yang kita kerjakan selama ini itu bersifat eksistensial, artinya yang memang kita ingin kerjakan, atau hanya karena ke-trigger oleh tren, keramaian, kawan, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan-jangan sebenarnya hanya faktor terdistraksi aja oleh segala sesuatu di luar diri kita. Sehingga kita tidak pernah menyempatkan diri memikirkan, merencanakan, dan melakukan apa yang sebenarnya secara eksistensial nyaman bagi kita, penting bagi kita, dan sesuai dengan diri kita. Berapa banyak orang yang memilih kampus dan jurusan kuliahnya bukan sebagai pilihan eksistensial dia, karena dia tidak pernah menyepi dalam memilih itu. Begitu juga orang dalam memilih kekasihnya untuk dinikahi, memilih pekerjaannya, memilih apapun gitu. Jangan-jangan itu tidak pernah benar-benar pilihan kita, hanya faktor ke-trigger aja kita oleh orang lain. Karena itu terlalu banyak hal yang sia-sia kemudian di dunia ini. Simpelnya beginilah. Kadang kita membeli sesuatu itu hanya karena kita ke-trigger tren. Dan kemudian kita menyukai dan memakainya beberapa saat, lalu ketika trennya lewat ya kita tinggalkan aja itu barang. Maka menyepi menjadi penting di sini untuk meneguhkan identitas kita. Siapa sih kita ini? Jangan sampai kita tidak punya identitas kecuali dibentuk oleh hal-hal di luar diri kita. Sehingga kita paling minimal menyesal, maksimal ya kita tidak akan pernah menjadi seseorang yang powerful. Karena apa yang kita lakukan tidak pernah bersumber dari dalam diri kita. Baik menyukainya ataupun memiliki kemampuannya. Tapi hanya karena dari luar. Sehingga karena kita sebenarnya tidak menyukai dan tidak punya kemampuan di hal tersebut, gak pernah maksimal apa yang kita lakukan. Maka lo butuh menyepi gitu. Dan kemudian menyepi itu sekarang oleh masyarakat modern justru dinilai sebagai sesuatu yang menyedihkan. Kemudian dibentuk persepsi-persepsi seolah-olah kalau sepi itu tidak baik. Misalnya kalau kamu lagi sendiri, kemudian kamu ditanya, kamu galau ya? Dengan persepsi bahwa galau itu negatif gitu. Kalau lu sendiri, lu ditanya, lu kesepian ya? Padahal sepi itu mengajarkan kita banyak hal. Misalnya, sekarang itu kan orang seolah-olah harus berlomba-lomba menghindari kesepian. Karena kesepian itu konotasinya negatif. Sehingga gak ada orang tuh yang mau sendirian, sepi, mengasingkan diri, gak ada. Sepi dikit,
main HP, main gadget agar tidak kesepian. Sepi dikit pergi ke kafe agar tidak kesepian. Sepi dikit ke sini dan ke situ, melakukan ini dan itu agar lu gak kesepian gitu. Emang apa buruknya dan salahnya sepi? Sehingga kita menciptakan keramaian-keramaian agar tidak pernah sepi. Padahal Tuhan bersemayam dalam sepi. Karena itu dalam Islam, jarak terdekatmu dengan Tuhan adalah saat kamu bersujud, kata Nabi Muhammad. Bagaimana kamu sepi dalam sujudmu, dan waktunya adalah di sepertiga malam, kata Al-Quran. Saat semua sepi, Tuhan hadir di sana. Bahkan gue biasa ngetik saat tengah malam, saat sendiri, karena dalam sepi itu gue merasakan lebih enjoy, lebih powerful, lebih inspiring, untuk kemudian menemukan ide-ide terdalam dalam benak dan hati gue gitu. Karena itu penting bagi lo untuk memberi waktu dan mendapatkan ruang untuk sepi itu. Me time dalam arti yang sebenarnya itu ya menyepi itu. Memberi waktu sendiri dalam ketenangan untuk memikirkan apa yang menurut lo perlu dipikirkan. Jangan nunggu mau ngambil keputusan besar baru melakukan itu. Beri waktu setiap mungkin minggu atau setiap bulan atau bahkan mungkin setiap hari beberapa menit saja untuk lo merenungkan. Dan karena itu lo perlu waktu untuk berjarak dengan gadget, dengan segala yang ada di dalamnya. Berjarak dengan segalanya itu memberi waktu untuk diri lo sendiri. Entah itu melalui sholat kalau lo muslim, atau yang lainnya jika lo beragama lain. Kalaupun lo gak beragama, ya memang sepi itu penting karenanya lo menyepi. Ada yang dengan naik gunung, ada yang naik perahu ke tengah lautan, dan lain sebagainya. Karena ketika lo menyepi, lo justru tidak akan kesepian, tapi akan mendapatkan teman paling sejati yang lo butuhkan, yakni Tuhan. Kalau lo orang yang beriman, Tuhan hadir dalam sepi dan Ia akan menjadi teman terbaik lo untuk lo curhat, untuk lo cerita, untuk lo minta pandangan, untuk lo mendapatkan inspirasi. Dan kalau lo bukan orang yang beriman, lo akan mendapatkan teman terbaik, yaitu diri lo sendiri. Yaitu diri yang tidak akan pernah mengkhianati lo. Orang lain mungkin mengkhianati lo, tapi diri lo sendiri, dia tidak akan mengkhianati lo, dan itu yang paling ngerti lo, sehingga lo perlu menyepi untuk bicara dengan diri lo sendiri. Karena itu milikilah waktu. Gue misalnya punya waktu sebelum tidur untuk gak pegang gadget. Kemudian ya mikirin apa yang menurut gue penting dipikirin. Atau lu sambil santai ngopi. Intinya jangan biarkan waktu itu lewat begitu aja, tanpa sepi. Karena kalau enggak, lu akan menjalani keramaian demi keramaian tanpa lu pernah sadari bahwa itu tidak ada gunanya. Hingga kemudian suatu hari dalam sepinya masa tua lo baru memikirkan, oh iya, seharusnya gue begini dulu, seharusnya gue begitu dulu, seharusnya gue ngelakuin ini, ngelakuin itu dulu. Dan lo gak bisa mengulang waktu. Apalagi na'udzubillah kalau sepi itu baru lo dapatkan hanya ketika lo sudah sendirian di dalam kubur.
Dan kemudian lu berkata, ya ampun, kenapa gue gak melakukan ini dulu ya? Kenapa gue gak begitu dulu ya? Sehingga kemudian lu menyesal dalam penyesalan tertinggi, sebagaimana penyesalannya Fir'aun, di mana gak bisa lagi ngapa-ngapain. Serius, lu sedang hidup di masa yang sangat bising, dunia yang terlalu berisik, maka lu harus punya waktu untuk sepi. Apalagi di masa pandemi gini, lu kan udah dipaksa kemarin untuk sepi, entah karena harus di rumah saja, entah karena harus isoman, entah karena harus karantina, atau apapun. Gue yakin lu merasakan besarnya hal yang lu dapatkan dari sana. Di samping kesumpekan tentu sebagai manusia biasa. Tapi kan ada hal-hal yang besar. Gue jadi punya banyak ide. Gue jadi melahirkan buku karena sepi kemarin. Dan gue yakin lu juga punya itu. Entah akhirnya lu anggap itu serius dan lu kerjakan atau tidak. Tapi paling tidak lu sudah punya waktu dan merasakan itu. Intinya lu wajib menyepi. Yang pertama, untuk mendengar suara Tuhan. Yang kedua, untuk mengetahui makna hidup. Yang ketiga, untuk mendengar suara dari dalam diri lu. Dan yang keempat, untuk mendengar suara yang penting lu dengar, tapi jadi gak terdengar karena dunia terlalu berisik. Seperti suara seorang yang menjerit karena jatuh di tengah keramaian dan terinjak-injak, yang seharusnya lu dengar dan lu menolong dia, tapi jadi tidak terdengar karena kerumunan terlalu berisik, sehingga dia menjadi luka atau bahkan nyawanya gak tertolong karena suaranya gak terdengar. Karena itu setiap orang harus pernah nyepi. Paling tidak seumur hidup sekali, setahun sekali, seminggu sekali, atau syukur-syukur setiap hari. Entah sebelum tidur, pas bangun tidur, atau waktu-waktu yang lu tentukan sendiri untuk lu menyepi, agar hidup lu lebih berkualitas, agar mati lu nanti lebih berkualitas pula.